Film ini diadaptasi berdasarkan novel dengan judul yang sama, Yuri Gokoro, sebuah karya dari Mahokaru Numata. Well, kita langsung aja. Scene awal menampilkan Ryosuke, seorang pemuda yang sedang galau karena tunangannya yang bernama Chie tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar. Padahal rencananya mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Kesedihannya semakin bertambah saat dia mengetahui kabar kalau ayahnya divonis mengidap kanker otak stadium akhir. Saat itu ayahnya menolak untuk melakukan kemoterapi. Ayahnya juga menolak ajakan Ryosuke untuk tinggal bersamanya dan lebih memilih untuk berobat dan tinggal di rumahnya sendiri. Ryosuke memiliki sebuah kafe dan dia adalah seorang koki di kafenya tersebut. Di sela-sela kesibukannya, Ryosuke mengunjungi ayahnya seminggu sekali untuk memastikan bahwa sang ayah dalam keadaan baik-baik saja. Suatu hari ini saat sang ayah sedang tidak berada di rumah, Ryosuke secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian di lemari milik ayahnya. Buku tersebut diberi judul Yuri Gokoro dan tidak diketahui siapa penulis buku itu. Karena rasa penasarannya, Ryosuke pun mulai membacanya. Lalu kita dibawa ke dalam kisah buku harian itu, menceritakan tentang Misako, seorang gadis kecil pemurung yang kesulitan berbicara dan mengingat nama suatu benda. Ketidakmampuannya beradaptasi dengan orang baru inilah yang membuat Misako selalu menyendiri dan gak punya teman. Misako ini sering berimajinasi dihinggapi oleh bunga rumput liar yang menjalari tubuhnya. Misako juga menganggap kalau dia dikendalikan oleh sisi gelap dan jahat dari dirinya yang ia sebut sebagai Yuri Gokoro, yaitu wujud boneka yang ia temui di sebuah toko. Suatu ketika, Misako kecil secara nggak sengaja menyebabkan teman sekelasnya tenggelam di sebuah danau. Bukannya membantu, Misako justru diam saja menyaksikan temannya yang sedang terancam antara hidup dan mati. Dari raut wajahnya, dia seperti menikmati pemandangan menyakitkan, melihat temannya yang tengah sekarat hingga tewas. Lalu scene-nya berganti di mana Misako sudah remaja dan memasuki sekolah SMP. Rasa keinginannya untuk menyakiti orang lain semakin memuncak. Suatu ketika Misako melihat seorang pemuda membantu anak kecil mengambil topi adiknya yang terjatuh di sebuah lubang selokan. Si pemuda mengangkat dan menahan tutup besi selokannya agar anak kecil itu bisa dengan mudah mengambil topi yang terjatuh. Melihat si pemuda yang tengah kesulitan menahan tutup besi itu, Misako lalu mendatanginya dan ikut membantu menahannya. Tiba-tiba Misako dengan sengaja menekan tutup besi itu hingga menghimpit tubuh si anak kecil yang tepat berada di bawahnya, yang menyebabkan anak kecil itu tewas terhimpit. Dan anehnya, dari kejadian tragis itu, tiba-tiba membuat Misako sembuh dari kesulitannya berbicara dan sedikit demi sedikit bisa bersosialisasi. Belum sempat menyelesaikan bacaannya, ayah Ryosuke tiba-tiba pulang. Dia pun berhenti membaca buku harian tersebut dan buru-buru menyimpannya. Keesokan harinya, Ryosuke bercerita tentang buku yang ia baca kepada karyawannya. Dia menduga-duga mungkin saja buku itu ditulis oleh ayahnya sendiri, tapi karyawannya mengatakan mungkin saja itu tulisan dari siswa ayahnya, karena kebetulan ayah Ryosuke adalah seorang guru. Singkat cerita, Ryosuke didatangi oleh seorang wanita bernama Hosoya. Dia berkata bahwa ia adalah teman Chie, tunangan Ryosuke yang hilang. Dia datang untuk menyampaikan maaf dari Chie karena sudah pergi meninggalkan Ryosuke tanpa kabar dan meminta Ryosuke untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Namun Hosoya mengatakan kalau Chie sepertinya dalam masalah besar. Mendengar Chie masih hidup, Ryosuke terlihat senang namun juga khawatir mendengar cerita dari Hosoya. Ryosuke meminta tolong kepada Hosoya untuk mencari tahu di mana keberadaan Chie dan apa sebenarnya masalah yang dia hadapi. Kemudian Ryosuke menelpon ayahnya untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Ayahnya tentu sangat senang mendengarnya, lalu Ryosuke mengajak ayahnya untuk bertemu. Namun ayahnya masih berada di luar dan baru akan pulang malam harinya. Mendengar hal itu, Ryosuke diam-diam mendatangi rumah ayahnya untuk melanjutkan membaca buku harian Misako yang sempat tertunda. Lalu kita dibawa kembali pada kisah dalam buku Yuri Gokoro, di mana Misako sudah dewasa dan bekerja sebagai seorang juru masak di sebuah restoran. Tetapi keinginannya membunuh tetap masih ada. Misako semakin ketagihan menyakiti orang lain, seperti menewaskan salah satu pria yang selalu merayunya dengan cara mendorongnya dari atas tangga. Dan lagi-lagi karena tidak tahan dengan kelakuan kurang ajar dari koki senior di tempatnya bekerja, Misako memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Dia kini beralih menjadi seorang PSK.
Secara kebetulan, pelanggan yang ia temui adalah koki yang selalu menggodanya tadi. Koki tersebut lalu memesan jasa Misako dan membawanya ke restoran. Misako yang sudah lama menyimpan dendam pada koki tersebut, kemudian mengambil panci yang ada di dekatnya dan memukul kepala koki tersebut berkali-kali hingga tewas. Lalu scene berganti dengan suara dering telepon yang membuat Ryosuke berhenti sekali lagi untuk membaca buku itu. Dia pun pulang dengan perasaan gelisah dan penuh tanya, apakah kisah itu benar-benar terjadi atau hanya sebuah tulisan fiksi saja? Singkat cerita, Hosoya datang lagi menemui Ryosuke dengan membawa kabar terbaru tentang Chie. Ryosuke langsung terkejut mendengar kenyataan yang disampaikan oleh Hosoya, bahwa ternyata sebelum bertemu dengan Ryosuke, Chie sudah pernah menikah dengan seorang pengusaha yang ternyata adalah seorang ketua gangster berbahaya. Itulah alasan mengapa Chie menjauh dari Ryosuke karena tak ingin membahayakan keselamatannya. Lalu Hosoya menenangkan Ryosuke dan berjanji akan membantunya menemukan di mana keberadaan tunangannya itu. Keesokan harinya, Ryosuke kembali lagi ke rumah ayahnya untuk melanjutkan membaca akhir dari kisah Misako. Misako yang masih berprofesi sebagai PSK, suatu hari ia mengalami kesulitan mencari pelanggan. Dia pun kelaparan karena tak mempunyai uang. Lalu dia melihat seorang pria yang duduk lesu di sebuah kursi. Misako pun menawarkan dirinya, namun pria itu menolak dan malah memberinya uang secara cuma-cuma karena kasihan pada Misako. Lalu pria itu menawarinya untuk makan di sebuah restoran terdekat. Dari sinilah mereka berdua menjadi dekat dan saling bercerita. Pria tersebut bernama Yosuke, namun Misako memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Mitsuko. Misako bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membalas kebaikan Yosuke, lalu Yosuke mengajak Misako untuk rumahnya. Sontak Misako berpikir kalau Yosuke sama saja seperti laki-laki lainnya yang mencoba untuk memanfaatkan dirinya. Sesampainya di rumah Yosuke, Misako bertanya apa yang harus dia lakukan. Yosuke menjawab bahwa Misako tidak perlu melakukan apa-apa. Misako hanya perlu diam dan berada di samping Yosuke sampai dia tertidur. Mendengar itu, Misako mulai yakin kalau Yosuke bukanlah orang jahat. Rupanya Yosuke mengidap penyakit insomnia akut dan baru bisa tidur hanya dengan menelan obat penenang. Yosuke meminta Misako untuk meletakkan tangannya ke dahi Yosuke dan Misako pun menuruti permintaannya. Lalu Yosuke menceritakan masa lalu pahit yang dialaminya dan apa yang membuat dia kesulitan untuk tidur. Sudah lama Yosuke ini hidup dalam rasa bersalah, di mana pada saat remaja dia ini gak sengaja membuat anak kecil terbunuh saat dia mencoba menolongnya. Ternyata pemuda yang menolong seorang anak kecil di awal film tadi tak lain adalah Yosuke. Atas kejadian itu, Yosuke divonis hukuman mati oleh pengadilan. Namun Yosuke berhasil keluar dengan membayar uang jaminan. Hal itu membuat Yosuke dan keluarganya jatuh miskin karena segala harta benda milik orang tuanya sudah habis terjual. Namun itu semua tidak mampu menutupi rasa bersalah yang membebani dirinya selama ini. Yosuke juga mengatakan bahwa saat itu ada seorang gadis yang ikut membantunya. Namun Yosuke tidak mengingat wajah gadis itu. Mendengar cerita Yosuke sontak membuat Misako kaget karena gadis yang Yosuke maksud adalah dirinya. Dirinya lah yang secara sengaja menewaskan anak kecil tersebut dan Yosuke lah yang harus menanggung kesalahannya itu. Misako yang menangis karena merasa bersalah tiba-tiba lari ke toilet sambil muntah-muntah. Keesokan harinya melihat Misako yang terlalu sering muntah-muntah, Yosuke bertanya apakah Misako sedang hamil. Misako pun mengiyakan. Mendengar itu, Yosuke mengajak Misako untuk menikah dengannya dan berjanji akan membesarkan anak tersebut. Namun Misako menolaknya karena dia tidak ingin melahirkan bayinya itu. Tapi Yosuke memohon kepada Misako untuk mau mempertahankannya dan mengatakan akan menjaganya seperti anak Yosuke sendiri. Paling tidak, itu bisa sedikit menebus kesalahan yang pernah dia lakukan dulu. Misako yang merasa dirinya lah yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan anak kecil itu, pada akhirnya menerima lamaran Yosuke untuk menikah dengannya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah dan tinggal di sebuah rumah kecil di desa. Terlihat juga bayi Misako yang sudah lahir. Mereka akhirnya hidup dengan bahagia. Kecanduan Misako untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain pun tidak pernah ia rasakan lagi setelah bertemu dan menikah dengan Yosuke. Setelah bertahun-tahun hidup tenang dan bahagia, tiba-tiba seorang pria datang ke rumah Misako. Dan pria itu adalah teman dari Koki yang dihabisi oleh Misako sebelumnya. Pria itu mengetahui perbuatan Misako karena Koki yang ia bunuh sempat menelpon dirinya dan mengatakan kalau ia sedang bersama dengan Misako pada malam hari itu. Pria itu lalu mengancam Misako. Dia bersedia tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, tapi dengan satu syarat. Misako harus tidur dengannya. Misako yang takut dan tak ingin Yosuke mengetahui semuanya, akhirnya menerima tawaran pria tersebut dan mengajaknya ke sebuah hotel. Di sana Misako langsung menghabisi pria tersebut hingga tewas. Tanpa sadar, Misako pun kembali melakukan kebiasaan yang sudah lama ia tinggalkan.
Keesokan harinya polisi datang ke rumah Misako dan menginterogasinya tentang mayat pria yang ada di hotel dan juga koki di sebuah restoran beberapa tahun yang lalu. Misako pun berdalih kalau mereka berdua terobsesi dengan dirinya dan tidak tahu menahu tentang kejadian yang menimpa mereka. Karena kurangnya bukti-bukti, Misako akhirnya berhasil lolos dari tuduhan. Melihat polisi yang datang dan menginterogasi istrinya, membuat Yosuke curiga dan bertanya kepada Misako. Tapi sepertinya Misako belum berani jujur pada Yosuke dan menjawab kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Dalam buku itu juga tersurat di mana Misako memanggil anaknya dengan nama Ryosuke. Dari sini Ryosuke baru tahu bahwa pemilik buku harian itu adalah Misako yang ternyata adalah ibunya sendiri. Dan tak lama kemudian ayahnya pulang dan memergoki Ryosuke yang sedang memegang buku harian itu. Ryosuke pun kecewa dan marah. Ia tak dapat menerima kenyataan kalau dirinya adalah anak dari seorang pembunuh. Apalagi setelah tahu Yosuke bukanlah ayah kandungnya. Dalam keadaan marah, Ryosuke lalu bertanya kepada ayahnya, "Di mana keberadaan Misako sekarang?" Kemudian ayahnya menjawab kalau ibunya telah lama meninggal saat Ryosuke masih kecil. Saat itu Misako memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara menenggelamkan dirinya ke sebuah sungai. Menyadari kalau dalam dirinya mengalir darah seorang pembunuh, Ryosuke segera menelpon Hosoya untuk mencari tahu di mana alamat kediaman mantan suami Chie. Di situ Ryosuke berencana untuk menyelamatkan tunangannya dan menghabisi mantan suami Chie. Melihat Ryosuke dalam keadaan emosi, Hosoya secara terpaksa memberitahu alamat tunangannya disekap. Tanpa menunggu lama, Ryosuke langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Ryosuke tampak keheranan karena mantan suami Chie dan semua anak buahnya sudah tewas berkelimpangan. Lalu Ryosuke bergegas melepaskan Chie yang terikat di sebuah ruangan. Saat ingin meninggalkan tempat itu, Ryosuke menemukan bunga rumput liar seperti yang disebutkan Misako dalam buku hariannya. Setelah berhasil keluar, Chie berterima kasih kepada Ryosuke karena telah menyelamatkannya. Tapi Ryosuke mengatakan seharusnya Chie berterima kasih pada temannya yakni Hosoya karena dialah yang paling berjasa menyelamatkan Chie. Lalu Chie tampak keheranan mendengar nama Hosoya. Chie pun bertanya untuk memastikan apakah maksud Ryosuke adalah Mitsuko, sementara kita tahu bahwa Mitsuko sendiri adalah nama samaran Misako kepada Yosuke. Di situ Ryosuke mulai menyadari bahwa mungkin saja Hosoya adalah Misako. Mendengar itu, Ryosuke langsung bergegas menemui ayahnya untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sesampainya di sana, Ryosuke langsung menunjukkan bukti bunga rumput liar yang identik dengan Misako. Ayahnya yang sudah tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ryosuke. Lalu film pun menampilkan flashback di mana Yosuke berhasil menyelamatkan Misako yang tenggelam. Yosuke membawanya ke rumah sakit dalam keadaan koma. Di sana Yosuke membaca buku harian yang ditulis oleh Misako. Yosuke merasa kecewa dan marah mengetahui rahasia Misako. Dia menyesal karena telah menyelamatkan Misako yang hanyut tenggelam waktu itu. Setelah Misako sadar dari komanya, Yosuke memaksa Misako untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengikat besi ke tangan Misako dan menyuruhnya melompat ke sungai. Misako yang merasa bersalah, rela melakukan apapun yang disuruh oleh Yosuke. Karena tak tega, Yosuke pun menarik Misako yang hampir saja terjun ke sungai. Sekali lagi Yosuke telah menyelamatkan Misako. Kemudian Yosuke memberi Misako uang dan menyuruhnya untuk pergi dan jangan pernah lagi muncul di hadapannya dan Ryosuke. Dengan berat hati Misako pun pergi meninggalkan suami dan anaknya. Belum sempat menyelesaikan ceritanya, ayah Ryosuke tiba-tiba terjatuh. Ryosuke pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Di dalam ambulans dalam keadaan setengah sadar, ayahnya mengigau menyebut nama Mitsuko istrinya. Mendengar itu, Ryosuke pun langsung datang menemui Misako yang kebetulan sedang bersama Chie. Di sana Ryosuke dalam keadaan emosi dan menangis meluapkan emosinya. Dia berusaha membunuh dengan mencekik leher Misako. Dia juga berkata mengapa dia muncul lagi dalam hidupnya. Misako tampak pasrah dengan kemarahan anaknya itu. Misako juga mempersilahkan anaknya itu untuk membunuhnya saja karena dia layak menerimanya. Namun Ryosuke urung melanjutkan aksinya itu karena tidak tega. Lalu Misako bercerita, dia memang sudah berusaha menjauh dari kehidupan Ryosuke dan suaminya dengan cara merubah wajahnya dengan melakukan operasi plastik. Kemudian dia juga tinggal di pinggir kota dan bekerja sebagai koki. Tapi di sanalah ia secara kebetulan bertemu dengan Chie, tunangan Ryosuke. Lalu Chie menceritakan masalahnya kepada Misako. Inilah yang akhirnya membawa Misako bertemu lagi dengan Ryosuke, anak yang sudah lama ia tinggalkan. Misako juga mengatakan kepada Ryosuke bahwa dia tidak usah khawatir, sebab hari ini adalah hari terakhir kalinya Ryosuke melihat Misako, karena Misako akan menyerahkan dirinya ke polisi. Kemudian Misako melangkah meninggalkan Ryosuke. Namun Ryosuke tiba-tiba memanggilnya dan memberitahu Misako kalau ayahnya sedang sekarat di rumah sakit. Dia meminta Misako menemui suaminya itu untuk yang terakhir kalinya. Setelah Misako melangkah pergi, Ryosuke lalu memanggilnya dengan sebutan Ibu.
Misako menjenguk Yosuke yang terbaring di rumah sakit sambil menangis. Setelah sekian lama mereka berdua pun akhirnya bertemu lagi dan mungkin untuk yang terakhir kalinya.